Bunga festival akademi yang sesungguhnya adalah kembang api di malam hari yang berubah menjadi kelopak warna-warni, melayang dan jatuh di langit yang gelap. Saat itu, Eng Ha sedang berbicara dengan Lee Yo Jung di atap asrama putra. Keduanya menatap kelopak yang jatuh sambil membicarakan masa depan. Lee Yo Jung berkata bahwa bunga tanpa nama lebih indah karena tak ada beban makna di baliknya. Eng Ha bertanya apakah itu berarti bunga yang punya nama tidak cantik. Yo Jung menanggapinya dengan analogi, bahwa bunga hanya indah karena manusia memberi arti padanya. Ia menjelaskan bahwa orang perlu tahu makna bunga karena kita berurusan dengan manusia, bukan bunga. Eng Ha menjawab dingin bahwa yang ia hadapi bukan manusia, melainkan monster. Yo Jung mendesah, berkata bahwa manusia bisa lebih kejam dari monster, dan dengan nada tegas menyatakan akan terus mengikutinya karena ia tidak bisa mempercayakan Eng Ha sendirian. Malam itu, ia berkata bahwa ia telah memutuskan untuk mengikuti rekomendasi klan, menapaki jalan yang penuh bahaya. Ia bertanya apakah Eng Ha merasa berhutang padanya. Bagaimana ia sampai pada keputusan itu, Eng Ha tidak tahu. Ia hanya ingat bahwa malam itu, langit malam yang dilihat bersama Yo Jung terlihat sangat indah. Sama seperti sekarang, langit yang diterangi kelopak dan bintang. Di kehidupan sebelumnya, di bawah langit indah itu ada Lee Yo Jung. Dalam kehidupan sekarang, ada Han Seo Hyun. Han Seo Hyun bersandar di pagar balkon, menatap langit malam. Ia berkata pelan bahwa hari itu sangat menyenangkan, namun ucapannya mengandung nada perpisahan. Seolah hari seperti itu tidak akan datang lagi. Pandangannya terpaku pada langit, seakan seseorang yang hendak kembali ke bulan. Eng Ha mengingat Ha Baek Ryun, seseorang yang hidup dalam tekanan seperti dirinya sebelum kembali. Ia mencoba menahan agar Seo Hyun tidak menjauh dari dunia, seperti kisah penebang kayu yang menyembunyikan pakaian bidadari agar sang bidadari tak bisa kembali ke surga. Namun, Seo Hyun tiba-tiba bertanya dengan nada serius, apakah Eng Ha bersama dengannya karena ia adalah keturunan langsung Sirius Group, atau karena ia adalah Han Seo Hyun. Pandangan mereka bertemu. Ia bertanya lagi, jika dirinya bukan keturunan Sirius, apakah Eng Ha akan tetap memperlakukannya sama seperti sekarang? Eng Ha menjawab tegas bahwa ia bersamanya karena dirinya adalah Han Seo Hyun. Tapi Seo Hyun tersenyum getir dan menyebut jawaban itu kebohongan. Ia tahu alasannya bertemu adalah karena status. Ia berkata bahwa jika dirinya hanya Han Seo Hyun biasa, mereka tidak akan pernah bertemu. Eng Ha tidak bisa menyangkal hal itu. Pertemuan mereka memang terjadi karena status dan hubungan keluarga. Ia mengakui kebenaran itu, tetapi entah kenapa merasa kesal. Ia menatap Seo Hyun dan mulai meluapkan kekesalannya, tentang sifatnya yang keras kepala, caranya memperlakukannya seperti bawahan, bagaimana ia selalu harus menyesuaikan langkah dan ritmenya. Ia bahkan berkata bahwa jika hanya latar belakang yang menjadi alasan, lebih mudah berurusan dengan Han Seo Yeon, kakak Seo Hyun, yang lebih logis dan adil. Namun, meskipun begitu, ia tetap memilih untuk terus bertemu Seo Hyun selama 6 tahun terakhir. Karena Seo Hyun adalah dirinya sendiri. Seo Hyun menatapnya dan berkata pelan bahwa itu bohong. Tapi kali ini, suaranya bergetar, seakan tidak ingin mempercayai kata-katanya sendiri. Eng Ha akhirnya mengalah, memilih diam, membiarkan keheningan menutupi kata-kata mereka. Di antara kelopak yang masih berjatuhan, Seo Hyun kemudian mengungkapkan kabar yang membuat suasana berubah, ia akan menikah dengan Choi Ye yang dari YH Group. Eng Ha tahu tentang rencana itu, pernikahan politik untuk memperkuat hubungan antara Sirius dan YH, sekaligus melemahkan Galaxy Group. Ia juga tahu, hubungan antara ketiga konglomerat itu rumit dan penuh dendam lama. Sirius berambisi menjadi nomor 1 di Korea dengan menjalin hubungan darah dengan YH Group, memanfaatkan retakan lama antara Galaxy dan YH. Namun Eng Ha tahu,
rencana itu pada akhirnya akan hancur. Dalam kehidupan sebelumnya, Sirius gagal, tidak pernah mengalahkan galaksi atau YH. Seo Hyun berkata bahwa dirinya tidak menyukai pernikahan itu, tapi ia tidak punya pilihan. Ia hanya menjalankan tugas sebagai keturunan langsung Sirius. Ia juga mengungkapkan bahwa setelah lulus SMP, ia akan berangkat ke Jepang untuk belajar, sebagai bagian dari rencana ekspansi keluarga. Ia akan membantu kakaknya memperkuat hubungan dengan YH di Jepang. Engha tahu, di kehidupan sebelumnya, tidak pernah ada kabar tentang keberangkatan atau kepulangan Han Seo Hyun. Ia menyimpulkan bahwa setelah berangkat ke Jepang, Seo Hyun mungkin menghilang dari dunia. Itu sebabnya ia tak pernah tahu nasibnya di kehidupan lalu. Dengan nada serius, Engha bertanya apakah Seo Hyun akan tetap pergi jika ia memintanya untuk tidak berangkat. Seo Hyun menatapnya lama sebelum menjawab, bahwa bahkan jika ia harus mengorbankan segalanya, ia tidak bisa melawan kehendak keluarganya. Apakah kau akan menentang dunia hanya demi aku? Tanyanya. Engha terdiam. Ia tahu jawabannya, tidak bisa. Karena di dalam dirinya, ada orang lain yang harus ia lindungi, Ha Baekryun. Seo Hyun tampak mengerti tanpa perlu mendengar jawabannya. Ia tersenyum lembut dan berkata bahwa ia hanya datang hari ini untuk berpamitan. Tahun depan, ia akan berangkat, dan setelah itu, banyak hal akan berubah. Ia memperingatkan bahwa perlindungannya terhadap Engha akan berakhir. Ia menyuruh Engha untuk bergantung pada Jong Ha-yang, yang telah ia latih dan warisi pengetahuannya, karena Han Seo Yeon tidak akan menjaganya seperti dirinya. Engha berterima kasih, namun Seo Hyun menegaskan bahwa ia bukan khawatir, ia hanya tidak akan memaafkan siapapun yang berani menyentuh miliknya. Engha menatapnya, tidak bisa menahan senyum getir. Seo Hyun berdiri di depan Engha, membandingkan tinggi badan mereka dan berkata bahwa dirinya masih lebih tinggi. Engha membalas dengan kesal, menyebut perbedaan itu hanya 1 inci. Seo Hyun tersenyum lembut dan berkata, kalau begitu, aku akan menantikan saat kau lebih tinggi nanti. Keduanya tahu bahwa janji itu hanyalah perpisahan tanpa kepastian. Engha lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah gelang yang ia menangkan di kompetisi. Ia menyebutnya, suara hati. Ia memasangkan gelang itu di pergelangan tangan kanan Seo Hyun. Artefak itu hanya memiliki kemampuan lemah, kadang bisa merasakan aliran mana, kadang hanya dianggap aksesoris. Tapi Engha berkata bahwa ada legenda, bahwa gelang itu bisa menyampaikan suara hati sekali seumur hidup, jika seseorang menginginkannya dengan sungguh-sungguh. Seo Hyun menatap gelang itu lama, lalu berkata lembut, ini hadiah pertamamu untukku. Itu cukup. Engha tahu bahwa ia tidak bisa menyelamatkannya nanti. Ia tidak tahu tragedi apa yang akan menimpa Seo Hyun di Jepang. Tapi ia tahu, perpisahan ini adalah yang terakhir. Kau akan kesepian di sana, katanya pelan. Seo Hyun menjawab lirih, bohong. Bukan bohong, balasnya. Ya, bukan sepenuhnya. Benarkah? Tanya Seo Hyun, dengan senyum samar. Ia meminta agar Engha sering menghubunginya, meski ia sendiri tidak yakin sinyal di Jepang akan bisa tersambung. Di antara kelopak yang berterbangan dan cahaya redup malam itu, Engha menatapnya, menyadari bahwa begitu banyak hal yang ingin ia lindungi, namun terlalu banyak yang tidak bisa ia selamatkan. Maka ia hanya berkata satu hal terakhir. Mari kita bertemu lagi nanti. Dan Han Seo Hyun menjawab dengan lembut. Ya, aku harap kita bisa bertemu lagi. Waktu untuk evaluasi kemampuan komprehensif semester kedua bulan November telah tiba. Sebagai hasilnya, para siswa tahun pertama Akademi Tingkat Menengah harus mengikuti Galactic Mountain March selama 5 hari di Gunung Sorak. Menurut Yeonhwa, kegiatan mendaki gunung bagi siswa tahun pertama memang diadakan setiap tahun,
namun ujian yang dilakukan di Gunung Seorak selalu berbeda setiap kali. Eng Ha dan Yeon Hua bertemu setelah berkomunikasi lewat pesan sebelumnya. Keduanya pergi berbelanja untuk mempersiapkan perjalanan mendaki minggu depan. Karena kelas Yeon Hua berakhir cukup larut, toko tempat mereka berbelanja sudah agak sepi, sehingga mereka bisa berjalan dengan santai di dalamnya. Ketika mendengar perjalanan ke Seorak memakan waktu 2 hari, Eng Ha merasa heran. Dalam kehidupan sebelumnya, jalan raya sudah bagus, dan perjalanan hanya memakan waktu 1 hari. Namun sekarang, karena infrastruktur belum memadai, perjalanan menjadi lebih sulit. Eng Ha berpikir akan tidur di dalam bus selama perjalanan dan berniat membeli selip emas. Yeon Hua menyarankan agar ia membawa alat pemanas atau termos, bukan hanya masker tidur. Namun Eng Ha bersikeras bahwa tidur nyenyak adalah kunci agar tubuh tetap dalam kondisi terbaik. Sambil mendorong keranjang, ia mencari masker tidur yang cocok. Yeon Hua yang memegang tombak berbalut kain putih di bahunya, memperhatikannya dengan ekspresi heran lalu bertanya dengan nada menggoda apakah Eng Ha benar-benar seperti kakaknya. Ia berkata bahwa kadang Eng Ha bicara hal-hal yang tak bisa ia pahami. Eng Ha menatapnya dengan wajah kesal, tapi tahu bahwa ekspresi datar Yeon Hua biasanya menyembunyikan tawa kecil yang ditahan. Ia memilih untuk mengabaikannya dan melanjutkan memilih masker tidur. Eng Ha kemudian menyarankan agar Yeon Hua juga membeli satu. Ia menjelaskan bahwa karena Yeon Hua juga sering bepergian dan mungkin tidur di luar ruangan, masker tidur akan berguna. Yeon Hua mengangguk pelan, mengakui bahwa suhu di Gunung Seorak pada waktu itu pasti sangat dingin. Eng Ha mulai menghitung perlengkapan lain yang harus dibawa, alat pemanas, pakaian dalam tebal, dan kantung tidur. Namun pikirannya kemudian beralih ke kondisi Gunung Seorak sendiri. Gunung Seorak adalah area terlarang bagi publik karena banyaknya dungeon besar dan kecil yang tersebar di sana. Monster sering muncul bahkan di luar dungeon, menjadikannya daerah yang berbahaya. Akademi sudah mengumumkan akan mempekerjakan para pemain untuk menjaga keamanan selama ujian. Saat Eng Ha sedang berpikir, Yeon Hua tiba-tiba mendekat dan mencium bagian atas kepalanya, lalu tersenyum meminta maaf karena tanpa sadar melakukannya, katanya karena bau Eng Ha. Eng Ha hanya bisa menjawab canggung dan menatapnya dengan bingung. Setelah itu, keduanya memilih masker tidur. Eng Ha memilih masker hitam bergambar kucing dengan wajah kesal, sementara Yeon Hua memilih versi putih. Masker yang sama, hanya berbeda warna. Mereka pun melanjutkan berbelanja perlengkapan lainnya untuk pendakian. Gunung Seorak merupakan salah satu bagian dari pegunungan Baekdudaegan, tulang punggung semenanjung Korea. Setelah peristiwa Destruction at the End of the Century, area ini dipenuhi mana liar dan banyak dungeon terbentuk di sekitarnya. Karena itu, pemerintah melarang masyarakat umum masuk ke kawasan itu. Hanya pemain yang memiliki izin khusus atau non-warga biasa yang diperbolehkan memasuki wilayah tersebut. Namun bahkan para pemain profesional jarang berani menapakkan kaki di sana, karena Seorak sendiri dianggap seperti dungeon terbuka. Banyak pemain berpengalaman ditemukan tewas, tubuh mereka tercabik monster, hanya tersisa tulang. Gunung itu pun dijuluki Istana Iblis, karena kedekatannya dengan Seoul dan tingginya tingkat bahaya. Di tempat itu, sekelompok kriminal yang disebut Slayer hidup menyendiri. Mereka adalah pemain buangan, buronan, atau mereka yang tak bisa hidup secara terhormat di dunia luar. Beberapa di antaranya adalah mantan anggota klan besar seperti Chang Hae dan Dangun. Mereka melarikan diri ke Gunung Seorak setelah gagal dalam perang perebutan Wyeongbu pertama dan kejatuhan pemimpin mereka, Gil Seong-jun. Salah satu kelompok Slayer sedang menindas sekelompok pemain lain. Seorang pria berlutut, kehilangan semua perlengkapannya, dikelilingi tubuh rekan-rekannya yang telah terbunuh. Ia hanya bisa menunggu,
berharap rekannya yang seorang ranger dapat menyelinap kembali dan menyelamatkannya. Namun harapan itu musnah ketika seorang penyihir telepati di antara para Slayer memberitahunya dengan nada mengejek bahwa ranger tersebut telah bunuh diri di tempat. Pria itu hanya bisa menutup mata dan menahan rasa putus asa. Slayer wanita yang memimpin kelompok itu menghela napas bosan dan memberi isyarat untuk membunuh para tawanan. Mayat-mayat ditinggalkan begitu saja di tanah. Para Slayer mengeluh karena sulitnya mendapatkan makanan. Mereka sudah membangun desa di area terlarang, hidup dengan menjarah pemain yang melintas. Namun kini, dengan jumlah mereka yang semakin banyak, persediaan makanan semakin langka. Sang pemimpin perempuan mengumpulkan anggotanya dan memerintahkan sebagian untuk melacak para pemain baru yang masuk wilayah Sorak, sementara sisanya kembali ke desa. Meskipun mereka hidup sebagai pelarian, mereka tetap tunduk pada aturan internal yang ketat demi bertahan hidup di tengah hutan penuh monster. Engha, yang sedang berbaring di tempat tidur malam itu, memikirkan semua hal itu. Ia tahu tentang keberadaan Slayer sejak mendengar lokasi ujian diumumkan di Gunung Sorak. Mereka adalah penjahat berbahaya, tapi jumlah mereka tak banyak. Ia juga tahu bahwa organisasi pengelola mana sudah menyadari keberadaan mereka, namun tidak bertindak karena risiko korban yang terlalu besar. Baru setelah perang perebutan Wiyongbu kedua, pemerintah melakukan operasi besar-besaran di Sorak. Saat itu, Kang Hyun Chol, yang dijuluki Yoma, membakar seluruh gunung Sorak untuk membasmi para Slayer. Engha sendiri ikut dalam operasi itu di kehidupan sebelumnya. Ia masih mengingat jelas bagaimana api melahap gunung dan bagaimana para Slayer mati melarikan diri dari kobaran api. Kini, ia berpikir, tidak mungkin Slayer akan menyerang 300 siswa dalam ujian kali ini. Akademi juga telah mempekerjakan para pemain berpengalaman untuk melindungi peserta. Ia memutuskan untuk lebih fokus pada ancaman monster tingkat 6 yang ada di Sorak, terutama jenis yang memiliki kemampuan mana drain. Ia mengingat bagaimana di kehidupan sebelumnya, ia mati-matian mencari batu keterampilan mana drain setelah bertarung melawan Slayer, karena kemampuan itu penting bagi mereka yang memiliki sedikit cadangan mana. Ia berharap bisa menemukannya kembali kali ini. Sebelum tidur, Engha memeriksa kembali isi ranselnya, duri hitam, ramuan, dan perlengkapan dasar. Setelah yakin semuanya siap, ia mengirim pesan kepada teman-temannya untuk mengingatkan agar membawa perlengkapan tambahan, terutama bagi mereka yang memiliki cakar biru, senjata yang mungkin berguna jika keadaan memburuk. Dengan pikiran itu, ia menutup mata, bersiap menghadapi perjalanan berbahaya ke Gunung Sorak yang akan datang. Evaluasi kemampuan komprehensif semester kedua berlangsung selama 5 hari. Siswa akademi menengah harus berkemah di jalan raya selama 2 hari, 1 hari di jalan arteri Bukbu dan 1 hari di area istirahat Tol Yangyang. Malam-malam mereka terganggu oleh kehadiran monster yang makin buas, fasilitas kamar mandi dan mandi di area istirahat tua dan membuat para siswa mengeluh. Instruktur bersikap keras. Kenyamanan hampir tidak ada untuk para peserta ujian. Beberapa siswa mendapatkan perlakuan istimewa karena status mereka sebagai keturunan langsung konglomerat, Choi Gain, Galaxy Group, Jong Hae-yang Alice Group, Kim Gun Wong, KK Group, dan Yodo Jun, Yongwon Group. Instruktur memberi sedikit kemudahan kepada 4 orang itu, meski Hae-yang menolaknya. Yodo Jun, walau menerima kemudahan, tidak punya pengaruh besar. Ia tetap berusaha mengukuhkan posisinya. Pagi saat bus mendarat di Tol Yangyang, Yodo Jun segera mendekati kelas 6 dan bicara pada Engha dengan nada ramah, menawarkan agar Engha menjadi orangnya, atau sekurang-kurangnya berpihak padanya. Engha menolak, tapi Yodo Jun tampak punya agenda. Selama pendakian yang berat, ia ingin mendekatkan diri dengan siswa-siswa yang menjanjikan agar mendapat dukungan mereka. Engha menunjuk beberapa siswa yang pantas,
termasuk seorang murid berkacamata coklat yang sebenarnya ditempatkan untuk mengawasi Yo Do-jun. Murid itu punya kemampuan nyata dan kesungguhan. Yo Do-jun lalu merekrut beberapa nama yang direkomendasikan Eng Ha. Instruktur memulai pendakian. Ratusan siswa menaiki Gunung Seorak lewat jalur yang keras. Di atas, para selayar penjahat pemain buronan telah menyiagakan jaringan deteksi dan telepati. Mereka mengamati barisan siswa, sekitar 300 orang, melalui sensor yang memanfaatkan mana Seorak sehingga para siswa tak menyadari telah terpantau. Para selayar membahas kemungkinan menyerang desa atau mengambil keuntungan, namun mereka juga khawatir karena ada pemain veteran yang mengawal rombongan. Beberapa pemain berperingkat tinggi SAB ikut serta, sehingga risiko bagi selayar besar. Suasana pendakian berat. Jalanan yang dulu bisa dilalui kini dipenuhi monster dan dungeon, membuat rute menjadi medan terjal. Instruktur tak menerima keluhan. Siswa harus mengandalkan instruksi. Choi Gain kesulitan dan cengeng, tetapi Chaeun-woo setia di sisinya, membantu menggendong barang. Mok Min-ho dari kelompok Galaksi mengambil inisiatif memikul beban dan mengorganisir siswa-siswa untuk berbagi tugas, memimpin dengan memberi contoh. Kim Gun-wong juga menolak diberi istimewa dan tetap memikul barangnya sendiri, menunjukkan sikap tegap. Yo Do-jun memberi bekal kecil coklat kepada murid yang direkrut sebagai sekutu, menegaskan niatnya. Jong Ha yang berjuang keras mendaki sendiri, hampir tersandung berkali-kali, tapi terus mengatur aliran mana untuk menjaga keseimbangan. Eng Ha mengamati semua itu sambil naik lebih dulu, mencatat pola dan kondisi rekan-rekannya. Ia juga melihat secara samar jejak kehadiran selayar yang mengintai dari kejauhan. Mereka mengikuti rombongan sejak awal, menunggu kesempatan. Para pemain yang dipekerjakan akademi memang menyadari keberadaan selayar, namun agak longgar karena penerapan aturan, selayar tak boleh dicederai terbuka agar tidak memicu operasi besar dari pemerintah. Eng Ha menimbang situasi, tidak perlu memancing konflik. Seorak adalah wilayah mereka. Selayar tahu betul risiko jika menyerang rombongan akademi, jadi kemungkinan besar mereka tidak akan mengeksekusi serangan besar sekarang. Namun selayar tetap mengawasi sebagai mangsa potensial. Eng Ha memutuskan untuk memberi peringatan kepada teman-temannya agar tidak lengah selama pendakian, sebab kesiagaan diperlukan. Ia yakin teman-temannya punya peralatan dan kemampuan untuk menghadapi ancaman bila terjadi. Ia berpikir singkat, bila diserang, tak ada kompromi, malis met with malis, akan dilawan habis-habisan. Dengan demikian rombongan terus maju, siswa-siswa saling menopang beban dan stamina, sementara di atas pepohonan mata-mata selayar terus mengamati, menghitung peluang. Pendakian berlangsung penuh kerja keras namun terorganisir. Ancaman ada di sekeliling, dan Eng Ha menyiapkan teman-temannya untuk tetap waspada sampai uji komprehensif ini selesai. Malam ketika para siswa akademi menengah menginjakkan kaki di Gunung Seorak, para selayar di desa berkumpul untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kecuali pemburu yang sedang memasang jaringan sensor, semua berkumpul di sekitar api unggun. Mereka memiliki jenis kelamin dan perilaku yang berbeda, namun mata mereka sama, penuh naluri pemangsa, siap menggigit siapapun yang menunjukkan kelemahan. Mereka adalah orang-orang yang melanggar hukum dan hidup terasing dari masyarakat. Desa itu terbentuk bukan karena ikatan sosial, melainkan karena kebutuhan bertahan hidup. Malam itu, alasan mereka berkumpul jelas, mereka harus bertindak sebagai kelompok. Di antara mereka, seorang wanita bernama Jina Kwon, dijuluki Yorangbia, pemimpin para selayar di Guidunri dan Osaekri, memulai pembicaraan. Dahulu ia adalah seorang ranger berperingkat S di organisasi pengelolaan mana. Dengan mantel tebal menutupi tubuhnya, ia menyampaikan informasi tanpa memedulikan tatapan yang tertuju padanya. Jumlah kru, sebutan slang untuk para player, adalah 342 orang.
Mereka telah mendirikan base camp di antara Daechongbong Guild dan Yaksu Guild. Mendengar jumlah itu, beberapa Slayer tertawa sinis. Gina menjelaskan bahwa dari jumlah itu, 300 adalah pemain muda, sementara sisanya adalah Black Crow dan Red Crow, total 42 pemain berbahaya yang harus diwaspadai. Namun tujuan mereka bukan membunuh para pemain, melainkan merampas sumber makanan mereka dan menghilang tanpa jejak. Para Slayer menyadari risiko yang besar jika terjadi bentrok. Jika sampai ada korban jiwa dari pihak siswa, organisasi pengelola mana bisa turun tangan, dan seluruh gunung Seorak bisa berubah menjadi lautan api. Karena itu Gina mengusulkan agar mereka menyerang dengan taktik individual breaking, memutuskan kelompok lawan satu persatu, tanpa pertumpahan darah. Beberapa Slayer kecewa karena tidak diizinkan membunuh, tetapi Gina mengabaikan mereka. Musim dingin akan segera tiba, dan mereka tidak ingin mengalami kelaparan seperti tahun lalu. Gina kemudian menjelaskan bahwa ia mendapat informasi tentang jadwal siswa akademi keesokan harinya, dan dengan itu mereka bisa menyerang bagian belakang kelompok secara terpisah. Setelah mendengar rencananya, para Slayer menampakkan senyum menyeramkan, seperti monster yang memakai wajah manusia. Keesokan harinya, pagi Gunung Seorak diselimuti kabut tebal. Para siswa akademi menengah memulai pendakian setelah sarapan, meski jadwal hari itu sangat padat. Engha dan rekan-rekannya dari kelas 6 mengikuti instruksi untuk tetap bergerak dalam kelompok karena risiko tersesat tinggi. Namun, Engha segera menyadari ada keanehan pada kabut itu. Ia melihat bahwa kabut tersebut terdiri dari dua jenis, yang alami dan yang dibuat secara artifisial dengan sihir. Tak lama, beberapa siswa berteriak bahwa mereka kehilangan pandangan terhadap instruktur dan teman lainnya. Kabut berubah arah, menyembunyikan jalan di depan mereka. Engha segera memahami bahwa ini adalah bagian dari ujian kemampuan komprehensif yang dirancang oleh para instruktur. Sihir kabut itu sederhana, siapapun yang berjalan tanpa melewati jalur yang ditentukan akan berputar di tempat. Ia memilih untuk membiarkan teman-temannya menyelesaikannya sendiri agar mereka belajar. Akhirnya, para siswa berhasil menemukan jalan dan menghancurkan sihir tersebut, lalu bersorak gembira. Namun, ketika mereka melanjutkan perjalanan, Engha kembali merasakan aliran kabut yang berubah secara aneh. Ia menatap kabut yang tertinggal di belakang mereka, merasakan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Ia meminta Hayang untuk membaca struktur sihir di dalam kabut, tetapi bahkan Hayang tidak dapat merasakannya. Akhirnya, Engha menganggapnya hanya sebagai perasaan salah, meski hatinya tetap gelisah. Menjelang siang, hanya kelas 6 dan 7 yang berhasil tiba di titik pertemuan berikutnya. Kelas 8, 9, dan 10 tidak muncul sama sekali. Kabut alami pun mulai menghilang, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Para instruktur mulai panik ketika menyadari ada kekacauan dalam pengawasan. Tongkat komando sihir kabut ternyata tidak pernah diteruskan kepada instruktur kelas 7, yang saat itu sedang berada di lokasi lain. Wajah para instruktur memucat. Instruktur kelas 6 bahkan jatuh berlutut, menyadari kesalahan fatal. Ketakutan mereka menular kepada para siswa yang mulai cemas. Hayang dan Minji menggenggam tangan Engha dengan panik, menanyakan apakah teman-teman mereka baik-baik saja. Engha berusaha menenangkan mereka, meski sensor jaringannya tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Para pemain yang dikirim untuk mencari juga kembali dengan hasil nihil. Akhirnya, siswa yang tersisa terpaksa mendirikan base camp baru. Engha menelusuri area sekitar dengan Avenius Cloak, namun hanya menemukan jejak kaki acak yang berakhir tanpa arah, seolah para siswa itu menghilang begitu saja. Tidak ada darah, tidak ada mayat, tidak ada tanda perlawanan. Satu-satunya kesimpulan yang bisa ia buat adalah bahwa mereka lenyap secara tiba-tiba. Meski ia berharap teman-temannya masih hidup,
malam tiba membawa kabar mengerikan. Jenazah instruktur kelas 8 ditemukan. Dan dengan itu, kabut di Gunung Seorak berubah dari sekadar ujian, menjadi mimpi buruk yang nyata. Strategi para selayar sederhana, secara bertahap mengisolasi dan menyingkirkan siswa akademi dari barisan belakang. Setelah mendapatkan jadwal kegiatan para siswa melalui jaringan telepati, mereka menunggu saat kabut tebal turun di Gunung Seorak. Begitu kabut mulai menyelimuti jalur pendakian, ujian kemampuan komprehensif dimulai, dan para selayar mulai bergerak. Target pertama mereka adalah kelas 10 dan setengah kelompok di belakangnya, lalu berikutnya kelas 9 dan 8. Namun rencana yang semula berjalan halus berubah menjadi masalah besar. Salah satu instruktur akademi, pengawas kelas 8, menemukan aktivitas mereka. Pertarungan panjang tak terhindarkan, dan akhirnya instruktur itu tewas di tangan para selayar. Kwon Jina, pemimpin Yorangbia, menerima laporan itu dengan ekspresi berat. Ia tahu konsekuensi dari tindakan ini. Pembunuhan instruktur akademi berarti perhatian dari organisasi manajemen mana akan tertuju ke Gunung Seorak, dan kemungkinan besar sanksi akan dijatuhkan. Namun semua sudah terjadi. Air telah tertumpah. Para selayar terlalu lapar dan haus akan sumber daya untuk bisa menahan diri. Kwon Jina memerintahkan untuk memindahkan para siswa yang tertangkap ke desa selayar dan memastikan tidak ada jejak tersisa. Para pemain pengawal dibunuh atau dilucuti dari senjata dan perlengkapan mereka. Para selayar yang menemukan alat atau benda berbahaya pada tubuh pemain segera membunuhnya. Sementara itu, siswa yang tidak mampu berjalan dilempar ke kawanan monster agar situasi tampak seperti kecelakaan alam. Beberapa selayar menertawakan hasil tangkapan mereka. Mereka menemukan sesuatu yang tak terduga, seorang pemain peringkat S dari klan Dangun berada di antara korban. Sebagian selayar khawatir akan konsekuensinya, tetapi yang lain menertawakan kekhawatiran itu. Mereka yakin klan besar seperti Dangun tidak akan mencoreng nama mereka hanya demi satu anggota yang hilang. Cukup dengan melaporkan bahwa korban mati di Dungeon. Saat Jina menghitung jumlah siswa kelas 8 yang ditangkap, ia mendapati satu orang hilang. Seharusnya ada 30, tapi hanya 29. Ketika ia bertanya, seorang selayar bernama Nam Ki-han menjawab dengan ringan bahwa satu siswa melawan dan ia melemparkannya dari tebing. Jina membeku, wajahnya memucat dan meluap dengan amarah. Satu tindakan bodoh itu bisa memicu bencana. Sementara itu, para siswa yang masih hidup dikumpulkan di desa para selayar. Desa itu kecil dan tersembunyi di antara pepohonan, dilindungi oleh penghalang mana, dengan beberapa rumah reyot dan kandang kayu di tengah alun-alun. Para siswa dikurung dalam kandang hewan seperti ternak gunung. Siswa kelas 10 yang lebih dulu ditangkap, termasuk Choi Eung-hyuk dan Seona, sudah mulai terbiasa dengan keadaan itu. Mereka berusaha menenangkan diri, menunggu penyelamatan yang belum datang. Eung-hyuk mengingat pesan dari kaptennya dulu, ketakutan adalah penyakit menular, jika satu orang takut, ketakutan akan menyebar, tapi jika satu orang saja berani, ketakutan bisa berhenti. Ia memegang prinsip itu untuk tetap kuat dan menenangkan yang lain. Tak lama kemudian, siswa kelas 8 digiring masuk ke desa. Eung-hyuk melihat wajah yang dikenalnya, Bae Subin, yang jatuh berlutut di tanah dengan mata sembab, lalu menangis dalam pelukan Seona. Di antara tangisnya, Subin menceritakan bahwa Parang, atau Jim Parang, jatuh dari tebing ketika melawan selayar. Suasana langsung mencekam. Semua siswa terdiam dan ketakutan menyebar lagi. Eung-hyuk berusaha keras menahan dirinya agar tidak ikut larut dalam keputusasaan itu, namun bahkan ia tidak tahu harus berkata apa. Para selayar yang menjaga kandang memperhatikan mereka dengan tawa kasar. Seorang pria yang dikenal karena suka bermain dengan belati, Nam Ki-han, mendekati kandang dan mencemooh para siswa.
Ia berkata bahwa mereka pasti bosan dikurung terus, lalu melemparkan sebuah batu sihir ke tanah. Dari sana, mana menyebar dan memanggil seekor monster. Dengan nada mengejek, ia melemparkan pedang ke arah Eng Hyuk dan menyuruhnya bertarung, bunuh monster itu. Para Slayer bersorak, menonton seperti menonton pertunjukan. Eng Hyuk menggenggam pedang, menatap makhluk itu tanpa gentar, menolak menyerah pada ketakutan. Pertarungan dimulai di bawah sorak tawa kasar para Slayer. Di sisi lain, di bawah air terjun yang mengalir deras di wilayah Osaekri, sesosok tubuh terbawa arus hingga ke tepi sungai berbatu. Itu adalah Jim Parang. Tubuhnya hancur, tetapi ia masih hidup. Pemulihan alami rasnya membuatnya tetap bertahan. Dengan kepala berdarah dan tubuh gemetar karena dingin, ia perlahan sadar. Kilasan ingatan kembali, bagaimana ia dilempar dari tebing, bagaimana teman-temannya ditawan. Rasa marah dan penghinaan membakar dadanya. Ia tidak bisa membiarkan hal itu berlalu. Saat emosi membuncah, mana di tubuhnya mulai berputar hebat, mengalir seperti gelombang liar. Kekuatan baru bangkit dalam dirinya. Insting binatang buas yang selama ini tersembunyi mulai menguasai tubuhnya. Kulitnya mulai berdenyut dengan aura mana, ototnya mengeras, matanya menyala seperti mata serigala. Ia menggertakkan gigi dan menatap ke arah gunung. Aku akan bunuh mereka semua. Suara geramnya bergema di tepi sungai. Dengan tangan yang kini berubah bentuk, Jim Parang mengambil kembali cakar logamnya dari ransel yang hanyut di sungai, memasangnya di tangan yang bergetar, dan menyeringai lebar. Wajahnya kini bukan lagi manusia biasa, melainkan serigala yang siap berburu. Kabar ditemukannya jasad instruktur kelas 8 menyebar cepat di antara para siswa akademi. Bisikan dan desas-desus memenuhi base camp, ada yang berkata penyebab kematian karena monster, ada pula yang berbisik bahwa pelakunya adalah para Slayer yang tinggal di Gunung Seorak dan membunuh pemain yang berani naik gunung. Ketakutan menjalar di antara para siswa, dan para instruktur berusaha menenangkan mereka meski kegelisahan menyebar cepat. Akhirnya malam itu diputuskan bahwa kegiatan pendakian dihentikan. Mereka akan turun gunung saat fajar, dan setiap siswa dilarang beraksi sendiri-sendiri atau meninggalkan base camp. Di tengah suasana panik itu, Eng Ha memperhatikan para pemain yang berpatroli di sekitar kemah dengan wajah tegang. Salah satu pemain yang hilang adalah Chae Sujin, penyihir kasta SSS dari klan Damun, seseorang yang juga dikenalnya. Ia tak percaya orang sekuat Sujin bisa menghilang begitu saja. Namun lebih dari itu, ia tidak percaya kematian instruktur kelas 8 disebabkan oleh monster. Eng Ha menyimpulkan bahwa seseorang telah membunuh instruktur itu dan meniru serangan monster untuk menutupinya. Ia pernah mendengar hal semacam ini sebelum masa kembalinya, bagaimana pemain tertentu melenyapkan lawan dengan cara serupa untuk menyamarkan pembunuhan. Dan pelaku kali ini tidak lain adalah manusia yang telah meninggalkan sisi kemanusiaannya, para Slayer. Ia tak mengerti mengapa mereka tiba-tiba menyerang. Sebelum masa kembalinya, para Slayer Gunung Seorak tidak pernah menyentuh akademi, bahkan tidak sekalipun selama acara tahunan pendakian ini. Tapi sekarang, seseorang di antara mereka telah membunuh seorang instruktur. Artinya, mereka tidak lagi ragu untuk menyerang para siswa. Eng Ha tidak bisa hanya menunggu. Ia memutuskan untuk turun tangan sendiri mencari teman-temannya yang hilang. Ia berkeliling mencari celah di penjagaan pemain, lalu mengenakan Avenius Cloak dan bersiap keluar dari base camp. Saat itu, Jong Hayang muncul tiba-tiba, sampai-sampai Eng Ha terkejut karena tidak menyadari kehadirannya. Camouflage magic milik Hayang sudah jauh lebih sempurna dari sebelumnya. Ia menatap Eng Ha dengan tatapan khawatir dan bertanya apakah anak-anak yang hilang masih hidup. Eng Ha berusaha menenangkannya dan memintanya untuk menjaga teman-teman lain, tetapi Hayang tahu maksudnya dan bersikeras ikut.
Ia menatap jubah hitam yang dikenakan Eng Ha dan berkata dengan tegas bahwa ia memiliki kekuatan untuk melindungi diri. Ia segera mengaktifkan sihir kamuflase di depan Eng Ha, menyamarkan eksistensinya hingga nyaris lenyap. Melihat kemampuannya, Eng Ha akhirnya mengalah dan memutuskan membawanya. Ia bahkan menyerahkan Avenius Cloak padanya, lalu memintanya memberitahu Minji agar tidak panik jika mereka menghilang. Hayang sudah melakukannya lebih dulu, seolah sudah tahu rencana itu. Mereka berangkat menembus malam, berdua. Di sisi lain, di desa para Slayer, Choi Eng Hyuk berdiri dengan pedang di tangan, tubuh penuh luka dan debu. Ia telah bertarung melawan 4 monster tingkat 8 berturut-turut, disaksikan oleh para Slayer yang menjadikannya hiburan. Meski napasnya tersengal, ia menolak menyerah. Ia tidak mau membiarkan teman-temannya disiksa untuk hiburan orang-orang itu. Dengan kekuatan terakhir, Eng Hyuk menggunakan teknik Mana Crusher, serangan tingkat tinggi yang biasanya hanya diajarkan di akademi tingkat atas. Para Slayer yang menonton terkejut. Anak kelas 1 seharusnya tidak bisa menggunakan sihir itu. Mereka bersiul dan mengejek, tapi dalam hati kagum. Namun tubuh Eng Hyuk sudah di ambang batas. Saat ia nyaris roboh, salah satu Slayer, Nam Ki-han, bangkit sambil membuka botol minuman keras. Ia menuangkan alkohol ke kepala Eng Hyuk dan berkata bahwa orang seperti dia, yang membedakan keberanian dan kebodohan, akan menjadi yang pertama mati di dunia ini. Setelah berkata demikian, ia menampar keras bagian belakang kepala Eng Hyuk hingga anak itu pingsan seketika. Para Slayer bersorak meminta hiburan lain. Nam Ki-han berjalan ke arah kandang siswa yang ditawan dan menatap mereka satu persatu, matanya berhenti pada seorang gadis yang ketakutan di pojok. Ia menunjuknya, memerintah agar keluar. Gadis itu ketakutan dan berusaha menolak, tapi ancaman bahwa ia akan membuat orang lain menderita memaksanya berkata dengan suara gemetar bahwa ia akan keluar. Namun sebelum ia bergerak, seorang anak laki-laki lain berdiri dan berkata dengan tegas, "Aku yang akan melakukannya." Tatapannya tidak goyah. Nam Ki-han menyeringai, menyuruhnya maju, dan para Slayer kembali tertawa penuh kesenangan. Sementara itu, Seona bersembunyi dengan sihir kamuflase. Ia menyadari bahwa hanya dirinya yang bisa berbuat sesuatu. Para Slayer sedang sibuk menonton pertarungan hiburan, jadi pengawas mereka berkurang. Ia memutuskan untuk mencoba mengirimkan telepati keluar gunung agar dunia luar tahu posisi mereka. Namun, saat ia mencoba, seekor Ain bertipe kelinci dengan mata merah muncul di hadapannya. Ain itu menatapnya dari balik jeruji dan mengejek karena ia mencoba bertelepati di wilayah yang tertutup sihir penyamaran. Ia menjelaskan bahwa seluruh desa Slayer ini terputus dari sistem alam Providence, seperti Dungeon tersembunyi. Telepati tidak akan bisa menembus batas itu. Seona tetap berusaha. Ia tahu satu-satunya cara agar telepati bisa keluar adalah membuka celah kecil dalam sihir penghalang. Namun Ain itu sudah membaca pikirannya dan menyeringai, mengguncang jeruji besi, lalu berkata, "Kau ikut denganku. Kau akan tahu kenapa ini percuma." Sementara itu, Eng Ha dan Hayang bergerak dari satu desa ke desa lain di Gunung Seorak. Beberapa tempat yang diingat Eng Ha sudah kosong. Ia tahu mereka harus membakar semua lokasi yang ditemukan agar Slayer tidak bisa kembali ke sana. Hayang khawatir tentang kebakaran hutan, tapi Eng Ha menjelaskan bahwa sihir penyamaran yang menutupi desa juga memutuskan hukum alam, sehingga api akan padam sendiri setelah tempat itu musnah. Mereka melanjutkan perjalanan. Untuk tetap tersembunyi di dalam jubah sihir, Hayang harus naik di punggung Eng Ha agar keduanya tertutup sepenuhnya. Ia malu-malu dan mengeluh sedikit, tapi akhirnya menurut. Eng Ha hanya tersenyum kecil dan melesat ke udara malam. Ketika mereka menelusuri area berikutnya, sensor sihir Eng Ha mendeteksi sesuatu bergerak cepat ke arah mereka.
Sebelum mereka sempat bereaksi, makhluk itu menerjang perisai pelindung Hayang dan mengguncangnya keras. Sosok itu muncul dalam cahaya bulan, berbulu biru, bermata merah, dengan taring dan cakar panjang. Kakak bodoh. Suara yang familiar keluar dari mulut makhluk itu, tapi tatapannya kosong dan liar. Ia mengaum keras dan menyerang tanpa membedakan musuh. Itu adalah Jimparang, yang kini sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan binatang di dalam dirinya. Engha menatapnya tajam, menyadari apa yang telah terjadi. Sepertinya aku harus menamparmu lama, iya. Bagi serigala yang kehilangan kendali, satu-satunya obat adalah cambuk keras dari kawannya sendiri. Alasan mengapa Jimparang dijuluki Mad Dog bukan hanya karena ia selalu membalas dendam dengan cara brutal, tetapi karena ketika kekuatannya, Gift Beast, memakan kesadarannya, ia berubah menjadi anjing gila yang tidak bisa membedakan antara kawan dan lawan sampai kehilangan akal sepenuhnya. Jika tidak bisa mengendalikan hadiah itu, lebih baik jangan menggunakannya. Setelah pertempuran sengit, Engha menatap tubuh Jimparang yang pingsan dengan helaan napas panjang. Rambut biru dan bulu serigala yang menutupi tubuhnya perlahan memudar, menandakan bahwa bentuk manusianya mulai kembali. Gift Beast adalah kemampuan yang biasanya dimiliki oleh para Ain, memungkinkan tubuh mereka membungkus diri dengan mana dan berubah menjadi bentuk binatang dengan kekuatan di luar standar manusia. Dalam kasus Jimparang, basis kekuatannya adalah Blood Wolf, monster peringkat kelima yang sangat berbahaya. Meskipun Jimparang berubah menjadi anjing gila, ia sepenuhnya bersenjata dengan cakar logam yang dibuat khusus oleh Beok Haesu atas permintaan Engha, cakar yang akan menyatu dengan tubuhnya saat gift aktif, berubah menjadi senjata yang dapat merobek baja dengan mudah. Di kehidupan sebelumnya, Jimparang hanya bisa memahami kekuatan ini setelah waktu lama, jadi melihatnya terbangun sekarang membuat Engha terkejut sekaligus khawatir. Gift Beast adalah kekuatan berbahaya. Jika seseorang tidak dapat menaklukkan sisi buas dalam dirinya, maka ia akan kehilangan jati diri. Engha tahu Jimparang harus dilatih agar bisa mengendalikan kekuatan itu di masa depan. Untuk saat ini, ia memutuskan untuk mengobatinya lebih dulu. Tubuh Jimparang memang bukan manusia biasa, dan kemampuan penyembuhan Ain sangat cepat, tetapi karena ia telah menggunakan gift secara berlebihan, mananya terkuras hingga titik nadir. Luka-luka di tubuhnya belum menutup dan darah masih mengalir pelan. Engha memanggil Jong Hayang, meminta ramuan penyembuh dari tasnya. Namun Hayang berdiri mematung dengan wajah memerah, tidak berani mendekat. Saat Engha bertanya kenapa, Hayang menjawab lirih, menunjuk ke arah Jimparang yang terbaring tanpa sehelai benang pun. Tubuhnya berubah besar ketika mengaktifkan gift, menyebabkan semua pakaian robek termasuk seragam akademi yang diperkuat mana. Hanya cakar biru di tangannya yang tersisa. Engha menatap pemandangan itu tanpa ekspresi, lalu tertawa kecil melihat reaksi Hayang yang malu. Baginya, itu tidak ada yang perlu dipermasalahkan, Jimparang bahkan belum dewasa. Ia menerima ramuan dan jubah dari Hayang, menuangkan obat ke luka Jimparang lalu menutupinya dengan jubah itu. Hayang lalu berkata bahwa jika Jimparang ada di sini, berarti mungkin siswa-siswa lain juga berada di sekitar area itu. Engha tidak menjawab langsung. Ia tahu bahwa Jimparang hanya akan mengaktifkan Gift Beast ketika dalam situasi hidup atau mati. Artinya, para siswa lain kemungkinan besar telah diserang. Namun hanya Jimparang yang ada di sana. Tidak ada tanda-tanda siswa lain. Meski begitu, Engha tetap tenang. Kini ia memiliki satu keuntungan besar, Jimparang bisa menggunakan telepati. Dengan bantuannya, mereka bisa melacak keberadaan siswa lain tanpa perlu menembus penghalang sihir secara manual. Engha memutuskan untuk menunggu Jimparang sadar dan menanyakan situasinya begitu ia bangun. Jika penghalang sihir para Slayer memiliki celah sekecil apapun, telepati Jimparang akan mampu menembusnya.
Ia tersenyum kecil dan berkata pelan bahwa setelah ini, target berikutnya yang mereka temukan akan menjadi yang terakhir, karena mereka hampir menemukan desa para Slayer. Sementara itu, para siswa yang diculik oleh Slayer hanya bisa menangis ketakutan. Mereka yang baru pertama kali menyaksikan kebengisan manusia tanpa moral, benar-benar terpukul. Para Slayer memperlakukan mereka bukan sebagai manusia, melainkan sebagai mainan untuk mengusir kebosanan. Mereka menyiksa, memperkosa, dan mempermainkan nyawa para siswa tanpa alasan selain kesenangan. Lebih menyakitkan lagi, para Slayer itu dulunya adalah pemain player orang yang seharusnya mereka kagumi dan ingin mereka tiru. Kesadaran itu menghancurkan harapan mereka. Seorang Slayer mabuk mencengkeram keras seorang siswi bernama Enwo, menampar meja dan menatapnya dengan mata merah. Ia menertawakan ketakutan mereka dan berkata bahwa para siswa dari kelas elit seperti mereka tidak jauh berbeda darinya, sama-sama manusia yang bisa menjadi kejam jika keadaan memaksa. Ia mengajarkan bahwa di dunia ini, yang kuat bukan yang menaati hukum, melainkan yang berani melanggarnya. Enwo menahan air mata. Di tengah ketakutan, ia mencoba menenangkan gadis-gadis lain yang gemetar di belakangnya. Ia tidak boleh lemah. Di arena di depan mereka, Mok Minho bertarung menggantikannya, melawan monster yang dilemparkan Slayer ke dalam kandang demi hiburan. Namun ketika para Slayer mulai bosan dengan permainan itu, Nam Ki-han memutuskan untuk mengubah hiburan. Ia menarik Choi Eun-hyuk, yang sedang dirawat oleh penyembuh, dan melemparkannya ke arena. Ia berkata bosan melihat anak-anak melawan monster, jadi kali ini ia ingin melihat anak-anak melawan sesama manusia. Sorak tawa pecah di antara para Slayer. Eun-hyuk dan Minho dipaksa berdiri berhadapan, tanpa senjata. Nam Ki-han mendekati mereka dan menyulut api kebencian. Ia berkata pada Minho bahwa jika ia tidak bertarung, gadis yang disukainya akan dilempar ke kawanan monster. Lalu ia berkata pada Eun-hyuk bahwa jika ia menang, ia akan membebaskan Ain kecil yang ingin ia lindungi. Keduanya tahu ini jebakan, tapi tidak punya pilihan. Minho yang lebih dulu menyerang. Enwo menjerit memanggil namanya, tapi Minho sudah melempar pukulan keras, membuat Eun-hyuk mundur beberapa langkah. Eun-hyuk membalas serangan itu, dan keduanya terjatuh bergumul di tanah, saling menghantam tanpa kata. Mereka tidak berusaha saling membunuh, hanya mencari kesempatan untuk keluar dari situasi itu. Tapi setiap kali keduanya ragu, Nam Ki-han dan Slayer lainnya menyoraki mereka agar terus bertarung. Di sisi lain, Jin Seona diseret keluar dari kandang dan dipukuli oleh seorang telepatis bernama Sim Suji. Serangan itu bukan hanya fisik, tapi juga mental. Telepatis Suji menembus pikirannya dan menyerang kesadarannya secara langsung. Suji menanamkan suara-suara jahat ke dalam pikirannya, menghina dan mencoba mematahkan egonya. Telepatis semacam itu sulit ditahan karena menyerang jiwa. Jika dibiarkan, pikiran korban akan terwarnai oleh telepatis penyerang. Seona berusaha bertahan, menolak untuk terpengaruh. Ia tidak tahu cara melawan serangan psikis, tapi ia tahu satu hal, jangan dengarkan suara itu. Namun Suji tidak berhenti. Ia menampar Seona, menarik telinganya yang berbentuk rubah, dan menendangnya ke tanah. Telinga yang ditarik itu menghambat kemampuan Seona untuk menggunakan telepati, seolah-olah antenanya dipatahkan. Sambil terus menyerang secara mental, Suji mengejek bahwa telepatis seperti Seona hanya akan menjadi alat komunikasi bagi klan-klan besar. Tapi Seona tidak menyerah. Di tengah darah dan air mata, ia menggumamkan namanya sendiri, "Aku Jin Seona." Ia terus mengulanginya seperti mantra, menegaskan keberadaannya. Nama itu, yang dulu membuatnya merasa bahagia saat teman-temannya memanggilnya, kini menjadi jangkar jiwanya. Ia mengingat kata-kata Eun-hyuk di hari hujan, bahwa ia berharga bukan karena ia Ain,
tapi karena ia dirinya sendiri. Ia mengingat Hayang, Minji, dan teman-teman lainnya yang selalu berkata bahwa mereka menyukainya apa adanya. Keyakinan itu menyalakan kembali semangatnya. Seona menatap Suji dan berkata lirih, "Kakak, orang yang menyedihkan." Suji marah besar, berteriak dan berusaha mencekiknya. Tapi di saat itulah, sebuah suara memasuki pikirannya. "Jin Seona." Itu suara Engha. Seona tersenyum, menggenggam pergelangan tangan Suji dan menggigitnya keras hingga darah keluar. Suji menjerit dan melemparkan tubuh Seona ke tiang kayu, tapi sudah terlambat. Kanal telepati sudah terbuka. Jin Seo ada di sini. Pada saat itu, penghalang sihir yang menutupi desa Slayer mulai bergetar keras, bergemuruh seperti badai. Dalam hitungan detik, penghalang itu pecah sepenuhnya, menandakan bahwa penyelamatan telah tiba. Penghalang sihir di desa Slayer berguncang hebat hingga retak dan pecah seperti kaca. Jin Nakwon merasakan intuisi buruk bahwa sesuatu telah salah. Para caster berusaha memperbaiki penghalang namun tenaga mereka runtuh, perbaikan hanya berhasil menunda kehancuran sementara. Jin Nakwon segera menyadari lokasi mereka telah terekspos dan memerintahkan evakuasi, memanggil telepatis untuk memberitahu anggota lain agar meninggalkan tempat sebelum pemain datang. Rencana awal untuk hanya mencuri makanan dan mengembalikan sisanya kini tak lagi mungkin. Di dalam desa, Sim Suji menatap Ain si rubah yang menolak menyerah pada putus asa, memprovokasi dengan kata-kata sinis tentang pengkhianatan dan ketiadaan harapan, namun Ain tetap teguh pada kepercayaannya terhadap teman. Sim Suji, yang pernah dikhianati, mengolok keyakinan itu tetapi kemudian mengucapkan salam, sebuah sinyal bahwa telepati akan dipakai untuk memerintahkan evakuasi. Sementara itu, Engha dan rombongan melakukan pencarian. Hayang berhasil menemukan celah kecil di penghalang, dan Jimparang lewat telepati mengidentifikasi lokasi Seona. Engha memerintahkan Hayang untuk merusak penghalang. Hayang mengerahkan sejumlah besar mana yang belum pernah ia keluarkan sebelumnya dan menghantam penghalang hingga retak, membuka celah besar. Meski takut membuka lokasi, Engha menjelaskan dua keuntungan dari langkah itu. Pemain dan instruktur akademi akan segera menjejak ke lokasi, dan ia juga memanggil monster, karena lonjakan mana akan menarik para monster seorak. Suara makhluk-makhluk buas segera menggema di hutan. Hayang kemudian diberi jubah kamuflase oleh Engha dan menutupi diri untuk menjaga siswa-siswa yang disembunyikan. Jimparang, yang baru sadar dan masih telanjang karena perubahan gift, diberi pakaian oleh Engha, bahkan harus mengenakan pakaian mayat salah satu Slayer, sebelum mereka berdua menyelinap masuk lebih jauh. Engha lalu menerjang ke arah penjaga Slayer di pohon, menyerang dan menebas kepala seorang Hunter Slayer dengan Stygian Eye dan manuver Mana Crusher. Mayatnya jatuh ke tanah. Jimparang menonton tanpa terkejut, kemudian dengan tenang mengambil pakaian dari mayat itu dan memakainya. Setelah penghalang pecah, monster-monster mulai merangsek dan menciptakan kekacauan. Engha dan Jimparang tidak tampak terpengaruh oleh raungan dan kekerasan di sekitar. Engha bertekad tidak membiarkan para Slayer melarikan diri. Ia berniat memburu dan menghancurkan mereka setelah memastikan keselamatan teman-temannya. Jimparang, dengan mata merah membara dan naluri balas dendam yang menggelora, menunjukkan hasrat untuk menumpahkan darah. Selain ingin melindungi teman, ia juga menginginkan pembalasan pribadi, bahkan bertanya apakah ia boleh juga membunuh Engha jika itu diperlukan. Engha menatap tajam dan membalas menantang, jika Jimparang tidak suka, maka bunuhlah semua Slayer itu. Malam itu, Mad Dog meregangkan diri, siap menerkam. Kehancuran penghalang di desa Slayer memicu kekacauan besar. Karena penghalang tidak hancur secara sihir, melainkan secara fisik, energi mana yang membentuknya tersebar, menciptakan fenomena omnipresence yang muncul berturut-turut. Para monster menyerbu masuk dari segala arah, dan para Slayer yang berada di desa panik.
Mereka memilih melarikan diri daripada bertarung, sebab jika mereka bertahan melawan monster, lokasi mereka akan terdeteksi oleh para pemain, yang pasti akan datang untuk membalas dendam. Dalam ketakutan, para Slayer meninggalkan desa dan membiarkan para siswa yang dikurung di dalam kandang menjerit meminta tolong. Para siswa yang ketakutan berusaha kabur dari kandang. Dalam kekacauan itu, Minho dan Eunhyuk berteriak keras agar para siswa tidak berpencar. Mereka berusaha mengatur situasi sambil menahan rasa panik sendiri. Saat monster mulai mendekat, Seona muncul dan mengirimkan telepati agar para siswa tetap berkumpul. Ia menjelaskan bahwa monster akan lebih dulu menyerang orang yang terpisah, sehingga mereka harus tetap bersama. Serena, yang kehilangan alat komunikasinya, hanya bisa bertahan dengan melemparkan mana untuk menunda monster peringkat 8 yang mengikutinya. Eunhyuk dan Minho segera menyerang monster yang hampir mencapai Serena, dan bersama-sama menebasnya tanpa kesulitan. Eunhyuk, dengan hidung berdarah dan wajah penuh tanah, memastikan keadaan Serena yang wajahnya lebam. Serena menenangkannya dan segera memeriksa kondisi para siswa. Berkat instruksinya, mereka masih berkumpul dengan aman. Mok Minho memimpin para siswa untuk bersiap melawan. Mereka yang memiliki senjata berdiri di garis depan, sementara yang tidak memiliki senjata membentuk penghalang di tengah. Cha Eun-woo, meski tangannya gemetar, mencoba menenangkan semua orang. Serena kemudian memberi mereka harapan, mengatakan bahwa ia baru saja menerima telepati dari Blue Oppa bahwa bantuan sedang menuju. Ucapannya menyalakan semangat, terutama bagi Bae Subin yang sempat kehilangan semangat hidup. Ia bertanya apakah Parang masih hidup, dan Serena mengangguk. Namun Serena tetap bingung, ia menyadari semua monster ini pasti ditarik oleh tindakan Eunha. Ia tidak memahami alasan Eunha memancing monster sebesar ini. Meski kesal, ia tetap mengirim telepati pada Parang, meminta bantuan. Jawaban datang dari Parang, tetapi bukan seperti yang ia harapkan. Parang berkata agar ia mengirim telepati pada Hayang, karena Hayang bisa menemukan lokasi mereka lebih akurat. Serena mendesah kesal, menyadari bahwa Parang dan Eunha tidak berada di desa, tetapi masih di hutan pinggiran. Tak lama kemudian, penghalang besar berbentuk kubah muncul, sihir Queen of Hearts Declaration. Hayang akhirnya muncul, melemparkan jubah hitam di bahunya, kelelahan namun lega menemukan Serena. Keduanya saling berpelukan, meneteskan air mata, namun segera sadar bahwa mereka masih dikelilingi monster. Minho dan Eunhyuk bertempur di bawah penghalang itu tanpa jeda. Meskipun kekurangan mana, keduanya terus memaksakan diri melawan monster-monster yang menyerbu. Dalam tekanan itu, mereka bertarung dengan koordinasi sempurna. Ketika Eunhyuk melancarkan serangan besar dan membuka celah, Minho segera menggantikan posisi, gaya bertarung, switch. Dengan sinkronisasi napas yang sempurna, mereka menebas monster peringkat 7 hingga mati. Meskipun berhasil, keduanya tetap waspada karena serangan monster belum berhenti, dan tidak tahu berapa lama penghalang Hayang bisa bertahan. Mereka berdiri saling membelakangi, menggenggam senjata erat tanpa menurunkannya. Di sisi lain, Jimparang tenggelam dalam naluri binatangnya. Setiap kali ia membunuh monster, darahnya bergolak, tubuhnya bergetar oleh dorongan primitif. Ia merasa kenikmatan aneh setiap kali merasakan bau darah. Suara seseorang memanggilnya, "Pia," namun ia mengabaikan panggilan itu. Ia hanya ingin terus membunuh. Ia melompat ke tengah kawanan monster, mencabik-cabik mereka dengan cakarnya, menggigit leher dan meneguk darahnya. Saat para Slayer yang tersisa menembakkan sihir kepadanya, ia menerjang tanpa rasa takut. Salah satu Slayer yang dulu menjatuhkannya dari tebing muncul, Jimparang mengenalinya. Ia menubruk pria itu, menebas dan mencabik dengan gigi dan cakar. Pedang para Slayer patah, kepala mereka pecah diterkam Jimparang. Pria terakhir,
yang pernah menjatuhkannya, berusaha kabur. Jimparang mengejarnya dan melompat tinggi. Ia menindih pria itu, mencabik tubuhnya, mencongkel rambutnya, memisahkan anggota badannya, dan menyebarkan potongan tubuhnya ke tanah. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa puas, hanya kebiasaan membunuh. Bagi Jimparang, membunuh manusia bukan dosa. Ia tidak merasa bersalah, tidak merasakan penolakan. Dalam pikirannya, moralitas dan kemanusiaan hanyalah omong kosong yang diciptakan oleh orang-orang kenyang dan lemah. Ia dilahirkan di jalanan, tumbuh dalam darah dan kelaparan, dan pada malam itu, ia membunuh manusia untuk pertama kalinya, tanpa rasa gentar sedikitpun. Deklarasi Queen of Hair yang dibuat oleh Jung Ha yang menciptakan penghalang besar berbentuk kubah yang mampu memantulkan sebagian serangan monster dan mencegah mereka mendekat. Namun jumlah monster terus meningkat tanpa henti, menyerang penghalang dengan tubuh mereka sendiri hingga mana White terkuras perlahan. Di dalam penghalang, Seona terus menenangkan para siswa yang panik sambil mengabarkan bahwa para instruktur sedang menuju lokasi. Situasi itu tidak sepenuhnya tanpa harapan, tetapi juga jauh dari aman, karena waktu menunggu kedatangan bala bantuan terasa begitu panjang. Eun-hyuk meminum ramuan yang dibawa Hayang untuk mempersiapkan pertempuran berikutnya, sementara Minho terluka di bahu dan berjalan dengan dukungan Cha Eun-woo. Meski diminta beristirahat, Minho tetap menggenggam pedangnya, menolak berhenti berjuang. Eun-woo, yang berperan sebagai penyembuh dan penghibur bagi para siswa, menatapnya dengan cemas. Sementara itu, di luar penghalang, seekor monster besar dengan kulit seperti tanah menyerang dari jauh dengan melemparkan benda-benda berat ke arah penghalang, bahkan menggunakan mayat para Slayer untuk menurunkan moral siswa. Eun-hyuk dan Minho memutuskan bekerja sama. Minho akan mengalihkan perhatian monster sementara Eun-hyuk mencari celah untuk membunuhnya. Saat makhluk raksasa itu melancarkan pukulan keras, Minho menghindar dengan gesit dan memberi ruang bagi Eun-hyuk untuk menyerang. Dengan mana Crusher, pedang Eun-hyuk menebas cepat, mengukir luka pada tubuh monster itu. Gerakan mereka berpadu tanpa kata, seperti pasangan yang telah lama berlatih. Setiap ayunan pedang terasa semakin alami bagi Eun-hyuk. Tubuhnya bergerak mengikuti naluri yang sudah tertanam lama. Ia mulai menyadari pola cahaya berbentuk lingkaran yang mengelilingi sisi tubuh monster, cahaya yang entah bagaimana memberitahu di mana titik lemahnya berada. Mengikuti naluri itu, Eun-hyuk melompat dan menebas mengikuti jejak cahaya. Tebasannya memotong tepat di titik lemah, dan monster itu roboh, meninggalkan batu sihir di tanah. Namun setelah kemenangan itu, tubuh Eun-hyuk kehabisan mana dan hampir ambruk. Minho bergegas menopangnya sambil tersenyum lemah, bahkan dalam keadaan pingsan, Eun-hyuk tetap menggenggam pedangnya erat. Bersamaan dengan itu, para instruktur dan pemain akhirnya tiba. Mereka membalikkan keadaan, memburu para Slayer yang melarikan diri dan membantai monster yang masih menyerbu. Sementara para siswa dievakuasi, beberapa instruktur menegur Jung Ha yang karena melanggar perintah dan bertindak sendiri, meski kemudian mengakui bahwa tindakannya menyelamatkan banyak nyawa. Instruktur kelas 5 menepuk bahunya dengan bangga sebelum berbalik, dan menanyakan apakah semua siswa sudah selamat. Hayang menjawab dengan tenang bahwa semua telah kembali, meski sempat ragu saat menyadari Parang dan Eun Ha belum terlihat. Di sisi lain hutan, White berjalan pelan di bawah bayangan pepohonan, memanjatkan doa dalam hati agar Eun Ha selamat dari kekacauan. Aura monster yang mengamuk membuatnya kesulitan merasakan keberadaan Eun Ha yang kini jauh di luar jangkauannya. Namun di antara barisan siswa yang berjalan, Bae Subin tiba-tiba mendengar suara telepati samar di kepalanya, suara lemah yang meminta pertolongan. Ia berhenti dan menatap sekeliling, menyadari bahwa hanya dirinya yang mendengarnya. Meskipun nalurinya berkata itu berbahaya, ia mengikuti arah suara tersebut dan menemukan seorang telepatis bertelinga kelinci, salah satu Slayer yang dulu menyiksanya,
terkapar dengan luka parah di sisi tubuhnya, darahnya menggenang di tanah. Kelinci itu, yang dulu tertawa saat para siswa disiksa, kini memohon agar diselamatkan. Subin menatapnya lama, lalu mengambil pisau yang tergeletak di tanah. Dalam diam, ia menaiki tubuh perempuan itu dan mengangkat pisau tinggi-tinggi. Meski telepatis itu terus memohon hidup, Subin menancapkan pisau ke dadanya. Darah menyembur, mengenai wajah dan kacamatanya. Ia menarik pisaunya dan menikam lagi, berkali-kali, hingga tubuh lawannya tak lagi bergerak. Dalam keheningan yang mengikuti, Subin menatap tubuh yang kini tak bernyawa. Ia sadar, tak peduli sekuat apa seseorang, jika jantungnya tertusuk, semuanya berakhir. Namun pengetahuan itu kini terasa nyata, menyatu dalam tubuhnya. Sensasi darah hangat di tangannya menimbulkan sesuatu yang asing, kenikmatan yang membuat jantungnya berdegup cepat. Ia merasa hidup. Ia menyadari bahwa membunuh bukan sekadar tindakan kejam, tapi juga bukti bahwa dirinya masih eksis. Ketika monster tingkat 8 muncul dari kegelapan, Subin yang kini terselimuti darah hanya menatap mereka tanpa takut. Sebuah senyum menyeringai muncul di wajahnya. Ia membayangkan kembali perasaan saat kehidupan seseorang lenyap di tangannya, dan bayangan itu membuat mana di tubuhnya bergetar, membentuk sihir tanpa sadar. 8 bilah tajam muncul dari punggungnya dan melesat menembus monster-monster itu. Mereka menjerit, tubuhnya terangkat di udara seperti disulam oleh tombak darah. Subin memandangi mereka sambil tertawa rendah, tampak seperti penyihir jahat yang menemukan kesenangan dalam kematian.